Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan kajian mengenai perancangan sistem pelaporan keuangan berdasarkan SHK MKM berbasis Microsoft Excel terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana kami menggunakan studi kasus pada distributor Halawa dan Procit. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Pertama ada Ali Imron, lalu saya sendiri sebagai penyaji Dik Maulana, dan dibantu oleh Ibu Wenti Friska Septiani Putri. Tentu dalam artikel ini kami menyorot kepada UMKM atau usaha mikro, kecil, menengah, yang dalam hal ini memerlukan pelaporan keuangan atau informasi keuangan yang akan menjadikan pengambilan keputusan bagi manajemen untuk langkah-langkah berikutnya dalam berusaha. Nah, tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut memerlukan informasi mengenai profit and loss atau laba rugi yang disajikan oleh usaha tentunya. Tidak hanya itu, selain untuk melihat dari untung rugi sebuah perusahaan, perusahaan perlu mengontrol pengeluaran dan penerimaan dari unit usaha yang dijalankannya. Nah, di kajian kali ini memang kami memaparkan dan membuat sebuah sistem yang untuk sebuah perusahaan mengontrol pengeluaran, penerimaan, kas masuk, kas keluar, sampai dengan menjadi sebuah laporan keuangan yang berbasis SHK MKM. Nah, tentunya kami tidak ujuk-ujuk membuat sebuah sistem tanpa adanya perhatian khusus dari UMKM itu sendiri. Kami diminta oleh pemilik dari distributor Halawa dan Procit untuk dibuatkan sebuah sistem yang sederhana mungkin, yang mana dapat diserap atau dapat dikerjakan sesimpel mungkin tanpa harus lebih jauh memahami mengenai perakuntansian. Salah satu mahasiswa kami, Ali Imron, di sini diminta secara langsung oleh Pak Suhendar, yang mana pemilik, untuk membuatkan aplikasi, yang mana menyarankan dari Ali Imron untuk menggunakan aplikasi komputer sederhana berbentuk Microsoft Excel, yang mana memang Microsoft Excel itu bisa digunakan melalui handphone atau menggunakan laptop sekalipun begitu. Jadi ini surat pengantar awal yang membawa kami untuk meneliti atau membantu membuat lebih lanjut. Gambaran umum, distributor Halal Proceed ini memang bergerak di dalam usaha perdagangan. Terkhusus memang usaha ini mau masuk ke perusahaan-perusahaan untuk memasok permen-permen yang mengandung probiotik. Permen ini biasa kami masuk ke dalam perusahaan yang memang sudah ada langganan secara langsung dengan distributor Halawa Proceed. Omset yang didapat dari usaha distributor Halawa dan Proceed itu kurang lebih sekitar 100 juta per bulan, artinya jumlah yang tidak kecil. Jika memang pengelolaan keuangan tidak berjalan baik, akan ada terjadi mismanagement. Dikhawatirkan akan ada mismanagement serta pengambilan keputusan ke depannya menjadi tidak baik atau tidak akurat. Secara langsung memang tugas dan tanggung jawab itu dari pemilik ke karyawan secara langsung. Tidak ada staf lainnya, tidak ada jajaran direksi atau komisaris. Artinya pemilik usaha langsung mengontrol karyawan di bidang atau di aktivitas bisnisnya. Pemilik usaha pun terlibat dalam transaksi dengan supplier secara langsung, karena memang ini bisnis kepercayaan, sehingga tidak ada tatanan yang ideal untuk perusahaan besar gitu.
Memang jadi kami mengkategorikan usaha ini ke dalam usaha UMKM. Sebelumnya distributor Halawa dan Procit ini melakukan pencatatan secara manual, mulai dari kas masuk dan kas keluar. Nah, kurang lebih ini contoh kas masuk dan kas keluar menggunakan buku atau menggunakan catatan, yang mana ini informasinya menurut pandangan kami butuh waktu untuk menjadi sebuah informasi yang akurat, karena informasi butuh efektivitas dan efisiensi kepada pembacanya. Maka dari itu kami berinisiatif untuk membuatkan sebuah sistem yang berbasis kepada SAK MKM atau SAK entitas mikro kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dari sistem yang kami buat itu ada 3 laporan keuangan dan memang disarankan oleh SAK MKM. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba rugi selama periode berjalan, dan catatan atas laporan keuangan. Sebetulnya secara lengkap memang ada laporan ekuitas dan laporan arus kas, namun dalam hal ini demi efektivitas dan efisiensi memang informasi yang disampaikan di laporan ekuitas dan laporan arus kas tidak diperlukan oleh pemilik, sehingga kami tidak menampilkan atau tidak menindaklanjuti atas kebutuhan tersebut. Nah, ini kurang lebih tampilan sistem pelaporan Microsoft Excel. Ada daftar akun, memang tahapan awal harus membuat COA atau chart of account, yang mana nanti akan dikonvert ke dalam neraca awal, lalu masuk ke jurnal transaksi. Di jurnal transaksi mulai mengidentifikasi transaksi-transaksi maupun itu penerimaan dan pengeluaran. Lebih lanjut akan ada buku besar yang mana mengelompokkan dari akun-akun yang dikumpulkan dari jurnal transaksi yang secara terkomputerisasi akan link ke dalam buku besar. Artinya tidak perlu pembuatan lebih lanjut buku besar karena memang sudah terotomatisasi. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian, di mana jika ada akun-akun yang memerlukan justifikasi di akhir periode atau di akhir bulan, itu akan dilakukan di jurnal penyesuaian. Lalu pada akhirnya akan ke dalam neraca saldo atau working balance sheet, profit and loss. Lebih lanjut akan muncullah informasi mengenai laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan catatan atas laporan keuangan. Selain informasi yang telah saya sebutkan tersebut, adapun informasi mengenai catatan piutang, hutang, dan kas. Nah, ini salah satu yang di-request dari pemilik, Pak Subhendar, memang ingin menginformasikan hal-hal yang berbentuk notifikasi jika ada piutang yang perlu dibayarkan atau hutang yang perlu dibayarkan, itu ingin muncul notifikasi dari Excel untuk melakukan pembayaran atau penerimaan penagihan terhadap supplier maupun vendor. Untuk kas itu ada berbentuk mutasi kas masuk dan kas keluar. Nah, informasi tersebut berguna untuk Pak Suhendar sebagai pemilik untuk mengontrol penerimaan dan pengeluaran mana yang membengkak atau yang perlu dikendalikan, dikontrol ke depannya, sehingga tidak akan terjadi mismanagement untuk pengambilan keputusan apakah akan memperbesar bisnis atau memang fokus terhadap bisnis dan menjaga kualitas dari sebuah produk. Seperti itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan, kami akan jawab sebisa mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.